interpretasi itu yang memelintir kemudian isi dari Bibelnya sendiri. Di situ Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Dia tidak mau mengaku kalau Yesus itu yang digantung. Kalau Yesus itu terkutuk. Kalau Yesus itu mati dalam keadaan kutuk. Nggak mau dia, berat untuk diakui. Makanya saya katakan di pelintirnya kemudian Bible-nya sendiri. Begitu Abang. Baik Bang. Tapi maksudnya kalau dalam konteks terkutuk itu memang dalam kitab-kitab terdahulu pun dikatakan dia akan dicambuk, didera dan ya digantung, yang dikatakan terkutuk betul. Tapi bukan bahwa kita menyembah orang terkutuk Bang. Itu sebenarnya tidak. Saya melihat begini. Sebenarnya tuh kaum muslim itu cuma mengakui. Hanya mungkin malu-malu aja untuk mengakuinya. Karena memang ada beberapa perbedaan bahwa dia tidak dilahirkan dan menjadi manusia. Itu yang sebenarnya perbedaannya tuh di situ. Padahal rayakan aku dalam surat Maryam kan bilang apa? Hari kelahiranku, hari kematianku dan hari kebangkitanku. Itu kan itu jelas-jelas wafat dan bangkit Bang. Bagaimana? Iya, bangkit itu dari kematian. Bukan bangkit dari pingsan. Bangkit itu ketika berbicara mengenai surah Maryam, itu betul-betul berbicara tentang kebangkitannya di hari kemudian. Bukan bangkit dari penyaliban, enggak. Itu bahasa yang jelas berbicara mengenai 3 fase dalam kehidupan manusia. Sama seperti Nabi Yahya di data ayat 15-nya, sebelum ayat 33 itu. Semoga diberkahi aku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dimatikan, dan pada saat aku dibangkitkan. Bangkitkan kapan? Ya pada saat hari kiamat sudah selesai. Manusia semua dibangkitkan dari kematian, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Itu nggak ada hubungannya dengan penyaliban. Itu bukan berbicara mengenai penyaliban. Jadi kalau saudara mengatakan kita berbeda dari segi kelahiran terkait dengan oknum ini, ya itu betul. Memang kita berbeda. Justru karena itulah kita berdiskusi untuk mencari ilmu, memberikan edukasi pemahaman. Yang kita sedang bahas di sini, di dalam ajaran agama Islam, abangku, yang mati, yang dikutuk itu, yang kekal mati, kekal di neraka itu adalah iblis. Sedangkan di dalam agama saudara, yang mati terkutuk itu adalah sembahan saudara. Memang berat. Memang berat, saya pun tak terima gitu loh. Tapi mau kayak mana? Ada tertulis dalam Bible kayak begitu. Yang sesungguhnya pun aku tak terima saudara-saudara Kristenku kok bisa dikatakan menyembah kepada makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Nah sekarang permasalahannya adalah dalil yang dituliskan oleh Paulus. Apakah itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Yang Paulus katakan bahwa Yesus mati di atas tiang salib dengan jalan menjadi kutuk. Ini fitnah atau firman Tuhan? Kalau saya pribadi ini fitnah. Kenapa ini fitnah? Karena Paulus sendiri yang menorehkan sebelumnya di data 10-nya di Galatia 3 itu. Apa kata Paulus? Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Itu kata Paulus. Jadi yang terkutuk adalah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Torah. Yesus melakukan, bukan? Ya, Yesus adalah hamba Tuhan yang taat melakukan hukum Torah. Terus kenapa Paulus mengatakan Kristus yang menebus kemudian orang-orang di luar Yahudi dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk? Ini firman Tuhan atau fitnah? Karena keadaan ini memaksa kita untuk terima. Karena tertulisnya begitu. Ku baca ulang Bang ya. Kristus telah menebus kita. Kita di sini Kristen, karena kami tidak. Dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk katara dalam bahasa Yunani. Nah, bagaimana dong? Ternyata Kristus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa?
menjadi berkah? Bukan. Menjadi selamat? Tidak. Menjadi kebenaran? Tidak. Tapi menjadi kutuk. Ini berat. Cuman saudara Kristen tidak menyadari kebanyakan. Coba dengan seksama dipelajari Bible itu. Yesus mati karena berkah atau Yesus mati karena kutuk? Yesusnya mati dengan jalan kutuk. Sudah begitu, dilegalkan pula tuh sama Paulus. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kok sampai segitunya ya Allah? Siapa orang ini? Pak Bombom? Kan bukan. Bang Suma? Kan bukan. Lalu siapa? Siapa lagi kalau bukan Yesus? Sebelum saya maaf bang, saya mau Ya, silakan saudara, silakan. Saya mau nanya satu dulu. Apakah Isa itu adalah Yesus menurut ajaran teman-teman Islam? Itu satu pertanyaan Kalau dulu. yang lahir abangku tanpa ayah, diberi hikmat kenabian dan dia adalah nabi rasul kepada kaumnya Bani Israel, ada tertulis di dalam kitab saudara, yes, Isa adalah Yesus alaihi salam, atasnya keselamatan. Tetapi kalau berbicara mengenai Kristus yang keluar dari kubur, yang digantung di salib, itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Dan solusinya di mana? Menurut kami Islam, seketika kami belajar Bible, solusinya di mana? Rupa-rupanya sebelum penyaliban, sebelum ada yang keluar dari kubur, sebelum ada yang muncul di Pulau Patmos, sebelum ada yang muncul kepada Ananias, dan ketika ada orang ke Damsyik, lebih dulu Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada sibilisisis yang datang menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus. Nah, itu solusinya tuh. Itu solusinya, Bang. Oke, kalau memang sama berarti gini bang. Dalam Al-Quran dikatakan satu orang dalam Al-Quran yang ditulis suci adalah hanya Isa. Itu digaris bawahi dulu. Ketika dengan latar belakangnya lahir tanpa ayah dan dia adalah yang membawa banyak mujizat dalam tulisan dalam Al-Quran. Oke, itu satu. Yang kedua mengenai terkutuk. Itu dalam perjanjian lama itu dituliskan bahwasanya zaman Nabi Nuh itu anggap aja kiamat. Jadi dari situlah firman Tuhan turun mengatakan bahwa saya tidak sekali-kali membinasakan lagi umatku, tapi saya akan menyelamatkannya. Dalam perjalanan waktu dia akan menembusnya sendiri dengan segala siksa dera dan penderitaan yang sampai terkutuk itu karena pelanggaran manusia. Datanglah Tuhan dalam diri Yesus Kristus sebagai manusia. Begitu bang. Jadi kalau soal yang pertama tadi dia adalah suci, itu hanya ada satu loh kata yang mungkin dalam Al-Quran dikatakan manusia suci, hanya Isa. Yang tadi saya garis bawahi mungkin sama, yaitu harus diakui dulu di situ. Makasih. Oke. Baik saudaraku. Jadi Al-Quran memang betul menyatakan Nabi Isa itu adalah hamba Allah yang suci. Betul. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Memang Yesus itu hamba yang suci, kudus. Betul. Oleh karena itulah kami tidak percaya kalau yang mati terkutuk itu Yesus. Karena Yesus itu manusia suci. Manusia suci kok mati terkutuk? Ini firman Tuhan kan memang kayak gitu? Di mana dalilnya Paulus mengaku menerima firman dari Elohim? Tidak ada bang, itu murni catatan dia sendiri karena kedatangan Kristus. Sedangkan sebelum itu terjadi, Yesus menasihati muridnya Bani Israel agar waspada kepada Yesus palsu yang menyesatkan. Itu dalil dan itu ada di dalam kitab saudara. Sehingga ketika kita berbicara mengenai hal ini, alhamdulillah umat Islam tidak akan kebingungan untuk menemukan benang merah antara Nabi Isa dengan Yesus. Sebelum ada yang keluar dari kubur, sebelum ada yang ngaku-ngaku Yesus kemudian di atas tiang salib, sebelum ada ngaku-ngaku kemudian Yesus di Pulau Patmos dan ketika di Damsyik, Yesus asli sudah menasihati Bani Israel agar waspada kepada penyesat, iblis, planos yang datang kepada mereka dengan menyamar memakai nama Yesus Kristus. Matius 24 nomor 24, apa kata Yesus?
Kristus palsu, Yesus palsu, dan nabinya atau rasulnya atau wakilnya akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat serta kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau setelah Yesus itu tak ada di bumi, kemudian ada yang disalib, kemudian ada yang keluar dari kubur, lalu kemudian ada datang di Pulau Patmos, ada yang datang mengaku bahwa dia adalah Yesus sang bintang timur, ya wajar toh, karena itu untuk menggenapi nubuatan Yesus asli akan datangnya penyesat yang memakai namanya. Banyak orang akan disesatkan, ya wajar kalau banyak yang mengaku pengikutnya. Jadi Begitu saudaraku. mungkin membantah sendiri klaim yang tadi dikatakan dalam surah Maryam, diberkatilah hari kelahiran dan kematian dan kebangkitan. Dan di sini tidak diakui kematiannya, itu satu poin. Dan yang kedua, klaim dalam tulisan dalam Alkitab yang mengatakan, Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu akan datang. Jadi itulah yang kita tahu seperti apa pemikiran kami orang umat Kristen seperti itu, Pak. Nabi Jadi yang palsunya satu itu memakai nama siapa, Bangku? dalam konteks kami tidak perlu menyebutnya siapapun, tapi itu Yesus mengatakan memakai namaku. Iya, Betul? bahkan Nah, ada yang mengklaim membawa nama. Kita sekarang lihat banyak siapa orang- yang datang memakai nama Yesus Kristus? Nabi Muhammad gitu maksudnya? Tidak, saya tidak pernah menyebut itu, Bang. Banyak- Oke, banyak bagus. orang, banyak sekali, Sekarang banyak. ketika Paulus habis menghancurkan murid-muridnya, setelah itu dia memakai nama siapa untuk ngaku-ngaku rasul, Pak? Tidak, kalau dia itu mendapat penglihatan yang ajaib dan memang Saudara, emang berat abangku, memang tidak. berat. Memang berat. Paulus itu merupakan seorang rasul yang menurut kami itu Siapa luar biasa. siapa Paulus menurut Yesus, Bang? Oh, dia dulu ahli Taurat, orang Enggak, menurut Yesus siapa Paulus ini? Kalau menurut Anda sebagai pengikut Paulus, Paulus ini adalah bla bla. Wah, tinggi saya sekali. nggak pernah Sekarang, pengikut Paulus. sekarang yang saya tanya abangku, siapa Paulus ini menurut Yesus? Oh, dari latar belakang dia tuh seorang yang jahat sih, cuma bilang ya. Menurut Yesus, abang, menurut Yesus. Ya, menurut Yesus dia adalah penyiksa umat-umat Kristen dulu awalnya. Oh, Itu berarti menurut saudara, menurut Yesus Paulus adalah oknum yang dinubuatkan Yesus dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45, betul? Siapapun oknumnya itu. Berarti Lalu Paulus ini, mohon maaf, Ya, berarti Bang. Paulus ini adalah oknum yang kerasukan 8 iblis di dalam dirinya, itu pengakuan Yesus. Maka wajarkah kemudian ketika Paulus jujur mengaku bahwa ada utusan iblis yang ada di dalam tubuhku? Karena Paulus menubuatkan orang yang bertobat, yang ada di angkatan jahat itu akan masuk dalam tubuhnya 8 iblis yang membuatnya jauh semakin jahat sebelum dia membunuh muridnya. Itu nubuatan. Saya kasih petunjuk Matius 12 43 sampai 45. Ada oknum yang bertobat, lalu kemudian padanya iblis keluar. Setelah iblis keluar, ternyata iblisnya itu keluar bukan untuk pergi dari orang yang bertobat ini, melainkan pergi mencari iblis-iblis yang lain, sehingga dia masuk ke dalam tubuh orang yang bertobat tadi. Setelah masuk 8 iblis dalam tubuhnya, semakin menjadi-jadi penyesatannya. Dan Paulus mengaku, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggoco aku. Sebenarnya kalau kita melihat di situ dikatakan seorang, di original teksnya itu tidak ada kata seorang, tetapi dikatakan sebagai utusan iblis, tidak dikatakan sebagai seorang, tapi utusan iblis. Itu, Bang. Malaikat. Kalau saya fokus ke yang dua tadi, Bang, itu tolong ini gak nyambung, karena setelah dalam Al-Quran dikatakan suci, satu-satunya yang dituliskan dalam surah itu suci. Kedua,
Bang Juma itu menolak atau membantah sendiri klaimnya bahwa Oke. berkatilah hari Baik. kelahiranku sebagai Baik. manusia, iya, Baik. suci. Kedua, matianku Baik. yang tadi dianggap tidak mati dan Baik. kebangkitan itu harus agak lebih Oke. dalam penjelasannya biar diterima Baik. gitu, Pak. Coba. Oke, saudaraku baik. Dengarkan saya pelan-pelan. Pelan-pelan saya bicara nih. Kalau Anda mengakui bahwasanya Nabi Isa itu suci, maka Anda pun harus mengakui bahwa Nabi Isa itu diberkahi dimanapun Nabi Isa berada. Kita harus jujur nih. Kami harus mengetahui nih, apakah saudara saya jujur mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah manusia suci, dan Nabi Isa, menurut Nabi Isa, dia dimuliakan oleh Allah, dia diberkahi oleh Allah dimanapun Nabi Isa berada. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan aku, Nabi Isa, seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Karena Nabi Isa manusia suci, diberkahi dimanapun saja berada, maka mustahile yang terkutuk di atas salib itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Saya bukan menjilat ludah saya, enggak, atau membantah dalil saya, enggak. Tak ada alat di dalam diri Anda yang bisa menangkap penjelasan saya. Nabi Isa suci, kalau begitu dia tidak terkutuk. Nabi Isa diberkahi dimanapun berada, kalau begitu dia tidak terkutuk. Lalu siapa yang terkutuk ini? Di Islam iblis, di Yahudi iblis, di Kristen Tuhan, betul? Betul Bang? Bukan, kalaupun dikatakan itu karena dia menanggung, dia turun ke bumi untuk menebus manusia dengan jalan gantung kayu salib di mana Dengan jalan menjadi apa Bang? iya yang dikatakan terkutuk harus gantung di kayu salib, ya terkutuk orangnya digantung. Berarti betul Anda menyembah manusia yang mati dengan jalanku. Iya, menebus kita yang terkutuk. Alhamdulillah Karena di zaman Nuh itu udah dibasmi semua. Sudah dua orang yang Tuhan mengaku tidak akan sekali-kali untuk kalau menyembah makhluk yang mati dengan jalan kutuk. Adapun alasannya menanggung dosa, membayar dosa, membebaskan dosa, itu urusan belakang. Yang pasti Anda adalah penyembah manusia yang mati dengan jalan kutuk. Manusia yang mati dengan jalan kutuk itu bukan di surga tempat kembalinya, tetapi di neraka. Kalaupun benar dia menanggung dosa-dosa Anda, dia tanggungkan kemana? Ke surga atau ke neraka? Tetap aja ke neraka. Maka muncul pertanyaan demi ilmu. Apakah yang menanggung dosa-dosa ini ke neraka ini orang suci atau iblis? Karena dosa tempatnya neraka, bukan di surga. Ketika seluruh dosa dilimpahkan ke pundak Yesus, kemana Yesus membawanya? Surga? Mustahil. Lalu kemana? Ke neraka. Pertanyaan kedua muncul. Siapa yang ke neraka? Tuhan atau iblis? Alhamdulillah saudara, Anda sudah mengakui bahwa yang mati di salib itu mati dengan jalan kutuk dan itu adalah sembahan saudara. Oke, thank you. Gila kali ya dikutuk tuannya, mampus kali kita bah. Tuan, aduh mancur bah. Sahabat sekiru, barakallah. pemahamannya dangkal. Maaf. Hentian lagi ya Bang Regar ya. Ini ada teman-teman Kristen, ada Toba sama Julius. Selamat malam Bang Toba sama Bang